إلى هذه خلقنا تنسل إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri Malim Syahib Abdul Halim Muflis Rahman baik kebirum wajib baduratul Malim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifati wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa adallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ad-Durrun Nafis, di mana kita telah membahas beberapa pengertian, yakni bahwasanya orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala teristimewa ialah orang-orang yang disebut aulia arifin billah. Itu selalu berkomunikasi dan connecting dengan yang punya rasa, yakni selalu bertapaut dengan yang ditapautkan ialah yang dicinta, dialah Tuhan semesta alam. Dalam hal ini sampai Abu Yazid Al-Bustami pun menyatakan, yakni terhadap ulama ahlu zahir yang menyatakan akhadtum ilmakum maitan an maitin wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut, bahwasanya wahai ulama-ulama yang ahlu zahir yang hanya sebatas di permukaan dalam kajian ilmunya, kalian itu mengambil ilmu dari yang mati dan untuk yang mati. Wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut, sedangkan kami mengambil ilmu adalah dari yang hidup yang tidak pernah mati. Berarti di sini sudah menjadi kepastian bahwa orang-orang yang khususul khusus tentunya mereka selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga, sebagai penerus, sebagai pemelihara, di mana kejernihan dan kemurnian dari isi dan inti-inti Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwasanya tidak ada yang bisa menyentuhnya
kecuali adalah orang-orang yang disucikan. Ini ayat populer, bahkan sering terkadang diletakkan di awal Al-Quranul Karim sebagai adab, sebagai peringatan bahwa Al-Quran ini adalah suci dan disucikan. Yang menjadi dasar pula tentang membaca Al-Quran itu harus dengan berwudu. Itu lebih utama. Tapi bukan menjadi sebuah kewajiban yang akhirnya haram menyentuh Al-Quran yang berjilid itu, yang dibukukan. Allah menjaga Al-Quran itu dengan melalui beberapa cara. Pertama, Allah menggerakkan dengan kehendaknya, yakni menjadikan hamba-hambanya hafidul Quran. Artinya hafal Al-Quran tanpa celak dan tanpa cacat dengan bahasa sesuai pada zamannya, seperti adalah bahasa dengan zaman yang sekarang, dengan tata bahasa yang sudah disempurnakan dalam bahasa Arab. Kemudian Allah juga menjaga melalui penjilidan, yaitu mulai diawali pada idenya yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar tentang perlunya pengamanan Al-Quran dari bertebarannya tulisan-tulisan yang melalui berbagai macam media saat itu. Akhirnya terjadilah sebuah pembukuan, dan pembukuan itu berlanjut, disempurnakan hingga kini. Kalian melihat dan menyaksikan betapa indah dan bagusnya berbagai macam bentuk penjilidan, pembukuan Al-Quranul Karim. Semua itu baru secara fisik, secara lahiriah. Namun ada yang paling penting, ialah intisari dan isi-isi daripada Al-Quranul Karim, yang dinyatakan bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihat, yakni ada yang jelas dan tidak perlu banyak penafsiran, tapi ada yang tersembunyi, yakni di mana dia butuh penafsiran khusus, dalam arti bukan ditakwilkan, tetapi penafsiran yang benar-benar lurus. Tentunya ini adalah khusus untuk orang-orang yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kemurnian dan kejernihannya, di samping dengan pemahaman yang mumpuni, pemahaman yang kompeten di dalam bidangnya, yaitu dalam tata bahasa, literatur, dengan ilmu-ilmu yang lengkap, mulai dari nahwu, sorof, balagho, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu tidak akan ada arti daripada intisari, kedalaman, sentuhan Al-Quran, kecuali apabila diurai dan dijabarkan oleh orang-orang yang memang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia bisa menyentuhnya. Yang dikehendaki disucikan di sini ialah di samping suci hatinya, jernih hatinya, dan juga jiwanya dari segala macam persoalan-persoalan dunia dan kepentingan-kepentingan dunia, intrik-intrik politik dan lain sebagainya dalam urusan duniawiyah. Hatinya sunyi dari semua itu. Itulah tanda-tanda orang yang disucikannya, sesuai dengan firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh
menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang disucikan ini bukan orang yang mensucikan. Kalau mensucikan diri berarti dia dengan usaha dan ikhtiarnya di dalam membersihkan diri seperti wudhu dan lain sebagainya. Di sini kalimatnya ialah dalam bentuk binaul majhul yang berarti tertindas, artinya disucikan menjadi objek bukan subjek. Ya. Anak-anakku semuanya, terlepas dari itu semua, bahwa orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makom ini, mereka melihatlah segala perkara sekaliannya, sama ada ia dohir atau batin, dan terbuka baginya segala hakikat suatu dengan cahaya yang nyata yang menganugerahi Allah Ta'ala kepadanya, tidak terlindung sedikit pun ya, atasnya, walau sebesar atau sezarroh sekalipun. Artinya mungkin dalam bahasa sekarang senyuton itulah. Artinya terkecil apapun adalah tidak tersembunyi baginya, baik di alam semesta maupun yang ada di mana saja, baik yang naik maupun yang turun dari langit, atau yang masuk ke dalam bumi atau yang keluar. Karena hakikatnya orang-orang semacam ini ialah orang-orang yang telah dinyatakan sebagai perwujudannya. Karena pada segala alam ini dengan barang yang mawafaqah dengan hal mereka itu yang telah dianugerahinya, yaitulah bahwasanya tak dapat seorang jua pun menegahkan, artinya menghalangi dari apa saja yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia raba. Tidak ada satupun, karena ia adalah insan kamil. Ia adalah hakikat perwujudannya. Dia itulah yang tidak bisa disamakan dengan layaknya manusia biasa. Secara lahiriah iya, bahwasanya dirinya adalah manusia, termasuk seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri disuruh menyatakan, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Jadi pada saat dinyatakan bahwasanya aku ini manusia biasa seperti kamu, tapi ada kalimat kelanjutannya, yuha ilayya, wahyu kepadaku. Itu perbedaannya, artinya sama-sama bisa membaca Al-Quran seperti kalian. Semua umat Islam, nyaris semuanya umat Islam itu bisa membaca Al-Quran. Tetapi beda pemahaman dan pengertiannya. Semua ulama bisa menafsirkan Al-Quran, tapi kedalaman yang menyentuh dalam arti yang sesungguhnya yang disebutkan bahwasanya wa akhadna, kami mengambil ilmunya, wa akhadna ilmana milal hayyil ladzi la yamut, kami mengambil ilmu dari yang hidup yang tidak pernah mati. Ini tentu saja berbeda, karena pengertian la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang disucikan. Berarti orang-orang yang disucikan hakikat perwujudannya yang disebut insan kamil. Wahai anak-anakku semuanya, seperti yang Bapak telah jelaskan tadi, bahwasanya memang Al-Quran itu ada yang jelas,
Tapi ada yang tidak jelas, yang samar, yang perlu pemahaman khusus dalam kajian-kajian khusus. Karena banyak sekali orang-orang yang tentunya tidak akan paham. Di sini butuh jembatan untuk memberikan pemahaman, butuh media untuk memberikan pemahaman, butuh dalam istilah yang khusus ialah wasilah, perantara untuk mendapatkan pemahaman yang sesungguhnya. Karena firman Allah itu adalah bukan sebatas kata-kata biasa, bukan sebatas ungkapan, bukan sebatas kalimat, tetapi itu adalah wahyu yang sangat istimewa, wahyu dalam arti bahasa yang universal. Wahai anak-anakku semuanya, jadi orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun yang bisa menghalangi jangkauannya, baik dalam arti jangkauan penglihatan, pendengaran, perkataan, dan semuanya. Itulah perwujudan insan kamil. Wahai anak-anakku semuanya. Kemudian juga diterangkan di sini bahwasanya orang-orang yang mempunyai makom ini, ia dapat mendengar dari segala penjuru. Pendengaran itu tidak terlindung oleh sesuatu apapun, artinya tidak bisa, artinya terbengkalai atau terhenti karena benda-benda atau karena sebut saja gunung dan apa saja. Karena pendengaran, penglihatan dan segalanya itu adalah tidak terikat dan terpenjara oleh ruang dan waktu. Ini yang diisyaratkan juga bahwasanya ya, sekalian alam ini dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa sekalian alam ini pada aulia Allah itu seperti di bawah kodamnya jua, dengan semata-mata tentunya anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya yang bersungguh-sungguh ia di dalam perjalanan menuju kepadanya. Dan itulah sebagai natijahnya, yakni hadiah buah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti baginya ialah alam semesta ini seolah ada pada pijakannya. Artinya bahwa di sini dimaknakan kemanapun ia melangkah tak ada yang menghalangi, karena ada di bawah kodamnya, ada di bawah pijakannya. Dan keistimewaan-keistimewaan semacam ini tentu saja adalah dalam bahasa yang layak disebut minnah, disebut anugerah, disebut keistimewaan. Tapi hakikatnya tidak ubahnya seperti dalam sebuah tamsil, sebuah perumpamaan, seorang yang ada di dalam atau di wilayahnya, di rumahnya. Kebayang gak sih kalau ada orang yang punya rumah, kemudian ia menjadi tuan rumah, tentu saja tahu persis kondisi dan keadaan rumah itu. Bahkan apabila ia memang tuan rumah atau yang punya rumah itu
faham dan nunggu dari awal sampai akhir proses pembangunannya, tentunya ia adalah faham betul material apa saja yang digunakan untuk rumah, apalagi sekedar dalam dan isinya rumah. Bayangkan bahwasanya alam semesta ini adalah rumah bagi insan kamil. Wahai anak-anakku semuanya. Kemudian di sini mu'alif mengajak kepada kita semua. Kalau kalian sudah tahu, kalian sudah faham, kalian sudah mengerti tentang anugerah Allah yang begitu luar biasa, anugerah Allah yang begitu berlimpah pada orang-orang yang menuju kepadanya. Bahkan jaminan orang-orang yang menuju kepadanya ialah haram terlantar di dunia maupun akhirat. Tentu saja kalau sudah faham dan sudah tahu, ayo kita fafirru ilallah, bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah. Semua yang kalian ketahui, semua yang kalian fahami itu adalah bukan berarti posisi diri kalian. Awas, jangan salah paham. Itu semacam semacam kita mengetahui, memahami orang-orang yang istimewa, kemudian semua itu dijadikan spirit, semua itu dijadikan pemicu perjuangan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita intermezzo saja sebentar ya, kalau kalian mau faham tentang hal ini. Coba kalau kalian terjun di dunia bisnis, nggak usah dunia bisnis yang terlalu berlebih. Kalian mungkin masuk ke wilayah, ke daerah atau daerah bisnis yang multi level, ya. Jadi multi level marketing gitu loh. Itu kalau kalian kumpul, kalian dalam posisi sebut saja semacam kayak presentasi dan lain sebagainya, dikumpulkan di mana saja, itu tidak ada yang dibicarakan, melainkan kesuksesan contoh-contoh yang di sana. Kesuksesan si A, kesuksesan si B, kesuksesan si C, dan seterusnya. Itu yang ada. Jadi kalau kalian mengunjungi satu tempat semacam undangan dari MLM itu, pasti yang kalian akan tonton, yang akan kalian dengar, yang kalian lihat ialah kesuksesan mereka. Ini yang Bapak maksud ialah bukan berarti seperti itu, namun yang sedang kalian dengarkan, yang sedang kalian kaji di sini, Bapak menggambarkan orang-orang yang telah mendapatkan anugerah Allah. Tidak menutup kemungkinan kalian pun akan mendapatkan yang sama. Yang terpenting ialah bersungguh-sungguh menuju kepadanya, menjete-wajete. Barang siapa yang bersungguh-sungguh tentunya ia akan mendapatkan apa yang disungguhkannya. Yang penting bukan dalam bentuk ambisi. Kalau ambisi itu lebih diwarnai oleh nafsu. Tapi kalau kesungguhan itu diwarnai oleh diri kalian dalam bentuk hawalah. Yaitu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yakni dalam bentuk tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan daya dan upaya Allah. Tapi kesungguhan itu tidak akan meredakan dari semangat kalian menuju kepadanya. Tidak akan meredakan
karena ada halangan-halangan yang menyebabkan kalian terhenti, tidak akan menyebabkan kalian putus asa karena situasi dan kondisi yang kalian lihat. Tetap menuju kepadanya, fafirru ilallah, tapi tidak berambisi untuk melampaui dari perkara-perkara atau sesuatu apa saja yang akhirnya menyebabkan kalian menjadi insan ajula. Artinya manusia yang tergopoh-gopoh, terburu-buru, mudah menyimpulkan, mudah memvonis, mudah menghukumkan sesuatu apa saja sesuai dengan kehendak dan nafsu pengetahuannya. Jadi berproses sedikit demi sedikit. Bapak sering mengajak kalian semua, hayu kita memperelok diri, mempercantik diri, memperindah diri, agar Allah itu jatuh cinta kepada kita. Jangan kita kepedean menuju kepada Allah sementara kita belum indah, kita belum cantik, kita belum elok secara ruhaniyah, bukan secara jasmaniyah. Allah tidak akan melihat pada wilayah jasmaniyah sebatas wilayah jasmania, saya ulangi, sebatas wilayah jasmania. Ini sesuai dengan hadis muttafaq alaih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Bahkan ada yang menambahkan lagi wala ila a'malikum. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak akan melihat rupa kalian, jasmaniah kalian, tidak. Bentuknya kayak apa? Kalian secara fisik cakep atau jelek, hitam atau putih, tidak akan dilihat oleh Allah macam itu. Percayalah. Renungkan itu baik-baik. Jadi Allah tidak akan melihat sebatas itu. Allah justru melihat walakin, akan tetapi Allah melihat ialah kemana? Ila kulubikum, yaitu apa yang ada di dalam hati kalian. Bahkan dijelaskan lagi, dikhususkan lagi, selain daripada melihat hati, kemudian waniyatikum, niat. Apa itu niat? Ini persoalan lagi, panjang lagi pembahasan tentang niat itu. Bukan niat yang seperti diucapkan, bukan niat sebatas hentakan di hati, niat dalam wujud diri, hakikat niat. Lalu apa itu hakikatnya? Hakikat niat itu wujud diri kalian, kesadaran wujud diri itu hakikat niat. Dan itulah wujud niat. Jadi hakikat diri, hakikat kesadaran diri kita. Kalau sudah kesadaran diri kita berarti iman, percaya, sampai kepada dasar yakin. Jadi yang terpenting ialah keelokan, keindahan ya, yang ada di dalam diri kita. Hati yang jernih, hati yang bersih. Maka untuk mencapai hati yang jernih dan hati yang bersih, ternyata firman-Nya pun menyatakan dengan jelas, orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang berarti orang yang ditaksir, dijatuhi cinta. Artinya Allah jatuh cinta kepadanya ialah orang-orang yang mendapatkan kebersihan di dalam hatinya.
Ini isyarat qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung, sesungguhnya menang. Orang-orang itu mempunyai kemenangan, mempunyai keistimewaan, mempunyai keberuntungan. Ialah orang-orang yang tazakka, yang bersih hatinya, bersih jiwanya. Orang yang membersihkan hati dan jiwanya melalui proses. Proses apa dia membersihkan hati dan jiwanya? Ternyata prosesnya sebagaimana yang telah biasa kalian lakukan. Ialah mengamalkan kaifiat-kaifiat yang telah diterimanya. Mengamalkan kaifiat pun tidak boleh serakah. Mengamalkan kaifiat pun tidak boleh gerusa-gerusu. Apa yang telah kalian terima, apa yang telah kalian dapat, itulah amalkan. Gak usah minta lebih kepada mursyidnya, karena mursyidnya lebih tahu apa yang harus kalian lakukan. Jangan kemudian kalian sudah dikasih ini minta A, B, C, D dan sebagainya. Jangan kalian mengamalkan apa yang tidak diberikannya. Jangan kalian meminta apa yang belum diberikannya. Jangan kalian melampaui batas-batasnya, karena itu adalah akan mengurangi, yakni mengurangi nilai perjuangan kalian. Percayalah, amalan itu pun adalah bukan menjadi patokan utama. Tidak. Bukan menjadi patokan utama, anak-anakku semuanya, percayalah. Walaupun bukan menjadi patokan utama, amal itu harus dijalankan. Tapi bukan berarti menjadi patokan utama dengan amal itu kalian bisa. Ternyata intinya kembali lagi kejernihan hati. Kejernihan hati itu ialah orang yang tidak merasa bisa mengamalkan. Apapun yang diamalkan itu ialah sesuai dengan kehendaknya. Apapun yang diamalkan itu ialah atas anugerahnya. Kan begitu. Orang yang jernih hatinya ialah orang yang mengamalkan. Tadi telah Bapak jelaskan kaifiat-kaifiat yang telah diterima. Itu sebagai gambaran, urean, penjabaran wa zakaros marobbihi fasalla, yaitu dengan mengingat nama-nama Allah, berzikrullah, fasalla, kemudian selalu mengadakan hubungan dengan Allah, berconnecting. Berarti di samping mengamalkan kaifiat zikir-zikir yang telah kalian terima, yang 165 setiap ba'da sholat wajib, atau minimal sehari sekali dalam mengamalkannya di sholat wajib itu, ba'da sholat wajib, dengan tartib, tumanina, itu minimal sehari sekali, 5 kali istimewa. Kemudian malam harinya, setiap malam hari itu kalian zikir minimal 1000, maksimal 4000, gak usah lebih dari 4000. Kalau lebih 100 gimana Pak? Kalau lebih 100 karena hitungan kalian menganggap itu adalah 4000, tak mengapa. Kalau kalian mampunya 1000, gak apa-apa. 2000 bagus, 4000 istimewa. Lebih rusak pastinya. Rusak. Tidak sedikit contoh-contoh para pendahulu itu banyak yang rusak karena melampaui batas. Bukan berarti makin banyak itu adalah makin bagus. Seperti mobil. Bukan berarti makin banyak olinya adalah mesinnya itu adalah makin terpelihara bagus, tidak lecet. Tidak juga. Harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan aturannya, takarannya. Kalau melampaui batas takaran,
tidak bisa juga maksimal perjalanannya. Kurang juga berbahaya. Yang bagus sedang-sedang saja. Khairu umuri awsatuha, sebaik-baik perbuatan amal ibadah apapun ialah yang pertengahan. Artinya tetap istiqomah, tidak melampaui batas, juga tidak kurang. Maka torekot malam itu minimal dalam 7 hari, 1 pekan itu ada 1 hari yang tidak yang kalian kerjakan sehingga tidak kosong dalam 7 hari itu. Saya ulangi lagi. Yang 165 itu minimal dalam 1 hari itu sekali, dalam 5 waktu itu jangan sampai kosong. Yang malam minimal itu 1 kali dalam 7 hari itu yang disebut 1 pekan, jangan sampai kosong 7-7-nya. Itu sudah dispensasi loh. Itu sudah satu namanya anugerah tersendiri untuk kalian. Karena Allah tahu, karena bahwasanya di zaman kekinian seperti kalian, kesibukan tentang urusan berbagai macam persoalan dunia itu nyaris tidak bisa terelakkan. Diberikan keringanan. Dalam 1 pekan jangan kalian lewatkan 1 malam saja untuk berdialog, untuk bermesraan, untuk berhubungan dengan Tuhannya. Dirikan malamnya. Mungkin kalau setiap malam barangkali ada beban tersendiri, syukur-syukur setiap malam. Itu istimewa, tapi harus istiqomah. Jangan sampai tiap malam terus hanya mampu bertahan cuman 1 bulan, mungkin 2 bulan, seterusnya. Masih mending kalian tentukan waktu yang menjadikan kalian juga ada kangennya. Seminggu sekali gak apa-apa, setiap malam Minggu atau malam Sabtu, di mana kalian mempunyai kesempatan siangnya itu ada kelonggaran, kalian tidak bekerja atau kalian tidak ke kantor. Wah, itu istimewa sebenarnya. Istiqomah semacam itu. Tidak usah khawatir, Allah akan menghitungnya karena yang akan diperhitungkan ialah hati kalian. Istiqomahnya, kemudian nunut manut kepada mursyidnya, di mana kalian selalu mempunyai adab yang istimewa, kalian tidak membelakangi, itu yang paling istimewa. Karena memang Allah akan memperhatikan hati itu dengan mendengarkan apa yang tergetar di dalam hati setiap hamba-hambanya. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi, hayu fafirru ilallah. Mau kapan lagi? Kita biasakan. Nanti kalau kalian sudah istiqomah, terus menerus di dalam melakukan zikir dan thariqahnya, nanti Bapa kasih kalian bagaimana kalian untuk belajar yang disebut ialah semacam kayak iktikaf, semacam kayak sebelum kalian mencapai kepada khalwat, gitu loh. Jadi tahapan pertama kalian, tahapan pertama untuk kalian iktikaf itu sangat istimewa nantinya. Di situ mulai tahapan-tahapan berikutnya hingga akhirnya kalian mencapai kepada khalwat. Khalwat yang sesungguhnya baik secara hati maupun secara fisik, yang tidak akan mengganggu aktivitas kalian,
tidak mengganggu juga sebagai kalian sebagai ibu rumah tangga atau sebagai imam menjadi rumah tangga, semua tidak terganggu, akan tertata dengan baik dan benar apabila mengikuti sistem yang telah diatur. Yang penting kalian tetap istiqomah dulu, jalani untuk persiapan-persiapan di mana kalian mencapai kepada derajat yang maksimal pada posisi kalian sebagai seorang salikin. Istiqomahkan dahulu dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di sini juga. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah, karena permohonan kalian terhadap Allah adalah akan dikabulkan. Jangan kalian putus asa, jangan kalian gelisah karena permohonannya adalah belum dikabulkan. Karena Allah pasti mempunyai cara yang paling terbaik untuk kalian semua, untuk kita semua. Memang kadang-kadang kita itu adalah tidak suka apa yang didatangkan oleh Allah. Tapi menurut Allah baik untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk batiniah kita, untuk lahiriah kita. Begitu juga sebaliknya, terkadang yang menurut kita baik, justru menurut Allah tidak baik. Oleh karenanya sering dinyatakan, bahkan di dalam kitab Sarah Hikam Ibnu Athaillah, ciri khas tentang kebenaran, ciri khas tentang kalian itu sedang dirahmati oleh Allah, ciri khas bahwa kalian ada di jalan yang lurus, itu apabila kalian melakukan itu dengan berat dan susah. Karena jalan yang susah itu adalah bukan jalannya nafsu. Jalan yang menyenangkan itu justru jalannya nafsu. Jadi kalau kalian mau mengukur ini adalah perjalanan lurus atau tidak. Kalau perjalanan lurus pasti berat bagi nafsu. Ini untuk ukuran kita yang masih banyak nafsunya. Bukan ukuran para arifin billah, bukan ukurannya para aulia, nah itu loh. Yang sudah nafsunya ditundukkan, yang sudah terbebas dari semua itu, bagi para salikin untuk menentukan dan memastikan ini benar atau tidak, ukurannya sederhana. Yang berat dijalani itu yang benar. Tapi yang susah, yang senang dan suka kalian jalani, yaitu adalah yang salah. Karena apa? Pasti nafsu. Nah, cobalah. Sebagai contoh paling sederhana. Apa sih di antara kalian yang tidak berat melakukan berbagai macam ibadah ritual? Ada beban berat. Kenapa? Karena kita masih hamba. Nah, itu harus disadari tuh. Hamba. Yang namanya hamba itu pasti diperhamba. Berarti belum istiqlal, belum merdeka. Namanya hamba, abdun. Jadi kalau kalian tidak ada beban berat, berarti bukan hamba. Justru kalian harus bersyukur masih diberikan keleluasaan oleh Allah, dan rasa itu ternyata ada beban bagi kita. Berarti beban itu memang karena kita masih menjadi hamba. Selama kita menjadi hamba Allah, pasti ada beban. Beban tanggung jawab untuk melaksanakan sesuai dengan kehendaknya. Karena hamba, lagi-lagi Bapak katakan hamba. Gitu. Yang namanya hamba kan diperhamba. Percayalah, beban berat yang kalian terima itu bukan hal yang sia-sia. Karena itu menunjukkan adanya nafsu di dalam diri kita. Pada saat nafsu itu telah ditundukkan, beban itu menjadi ringan.
Kalau sudah bebannya itu ringan dan lepas, maka kalian secara otomatis masuk kepada wilayah ma'rifah. Golongannya ialah arifin billah. Kalau sudah menjadi arifin billah, maka tidak menutup kemungkinan kalian telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut babul hakikah dan babur rububiyah. Yaitu pintu-pintu hakikat dan pintu-pintu rahasia ketuhanan yang tidak pernah dibukakan kepada yang lainnya, hanya pada para kekasih-kekasihnya. Jangankan kalian menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah saja, itu sebuah istimewa. Dibukakan pula rahasia-rahasia. Yaitu rahasia-rahasia apa? Rahasia-rahasia yang dirahasiakan seperti kalian semua ngaji di sini adalah kalian menerima rahasia-rahasia yang harusnya dirahasiakan. Ialah rahasia-rahasia hakikat, rahasia-rahasia ketuhanan. Oleh karenanya Bapak sering wanti-wanti kepada kalian, rahasia-rahasia itu harus kalian terima dan simpan di dalam hati dengan baik dan benar. Anak-anakku semuanya, andai saja kalian bertemu dan berdialog dengan mereka-mereka yang ada pada wilayah lahiriah. Sedikit saya cerita supaya kalian ngeh lagi. 2 atau 3 hari yang lalu saya kedatangan tamu. Tamu itu adalah ya biasa minta doa ini dan itu dan lain sebagainya. Tamu itu ialah dosen-dosen dari Universitas Usuluddin, dan termasuk satu dia juga seorang ulama gitu ya. Syarat dan fasih, dan dia kelotokan di pesantren, bahkan dia di pesantren menjadi lurah pondok. Istilah lurah pondok kan yang paling yang paling pintar dan ditakuti lah istilahnya di pesantren-pesantren salafiyah sana. Semua itu Bapak hanya mengantarkan pemahaman sedikit saja tentang tauhid dan hakikat. Yaitu tujuan Bapak hanya ingin mereka itu menundukkan hati dan jiwanya. Jangan merasa aku bisa. Yaitu dengan sedikit menjabarkan satu ayat di dalam surat Al-Fatihah ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak menjabarkan tentang Rabbul Alamin. Bahwasanya yang mendidik, yang memelihara, yang mengasuh alam semesta ini ialah Tuhan. Ia Allah yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan, yang berhak diterima kasihi, yang berhak disyukuri. Ini padahal mereka itu yang di hadapan situ profesor-profesor di sebuah, dan dia dosen bahkan menjadi dekan, ya, mau ke rektor gitu. Saya sebutkan universitasnya itu negeri dia itu. Itu dia hal begitu nggak paham, nggak ngeh. Sampai ulamanya sendiri mengatakan, saya pesantren puluhan tahun, itu nggak detil dan nggak paham, dan sampai sekarang akhirnya nggak ngerti dan nggak paham. Jauh banget gitu loh. Ingin memahami semacam ini saja kesulit. Sampai sekarang saya kalau dakwah dan menjelaskan di umum, ya umum karena saya nggak mengerti.
Saya nggak mengerti apalagi detail semacam ini. Naudzubillah min dzalik, berarti selama ini saya itu adalah menjadi Tuhan selain Allah. Ngaku semuanya. Persoalannya apa? Nggak paham. Kalian diberikan pemahaman secara lugas dan enak langsung. Anugerah itu dari Allah. Itu padahal seorang ulama, profesor dan dia di usuluddin gitu loh. Kebayang gak sih? Gitu loh. Coba kalian, kalau nggak salah hari Sabtu apa hari Jumat Sabtu ya, Sabtu kemarin. Itu dia terpesona sampai akhirnya nangis. Sebagian satunya lagi dia hanya tenger gitu loh. Ya saya hanya mengatakan kalian jangan jadi Fir'aun di zaman modern. Merasa bisa mendidik anak, merasa bisa menyantuni anak. Silahkan saja anak jungkir balik nanti di hadapan kalian. Dan anak akan jungkir balik di masyarakat. Kalian akan apa dan mau bisa apa? Coba turunkan diri kalian, jangan merasa aku seorang ayah yang bisa dan mampu melakukan apa saja. Kamu adalah anak di bawahku. Itu sudah klaim-klaim yang gak benar. Amalkan deh ayat 1 itu. Cobalah syukuri dan sentralkan hanya Allah yang mendidik alam semesta ini. Berarti Allah yang memelihara dan mengasuh anak-anak kita dan kalian semua, termasuk salah satu bahagian dari alam ini yang dipelihara dan dididik oleh Allah. Jadi kalau kalian juga merasa bisa melakukan apa saja terhadap anak-anak kalian, ya sama saja kalian juga Fir'aun di modern ini. Tuhan selain Allah. Dan kalian akan kecewa, dan kalian akan marah, dan kalian akan melakukan apa saja. Panjang sih dialog dan diskusinya. Sampai kepada merambah ke yang lain-lain. Tetap saja mereka sama subhanallah. Pokoknya dia bolak-balik. Terus apa artinya selama ini saya? Ini seorang pendai yang tiap Jumat itulah keliling Jakarta di berbagai masjid, baik masjid instansi pemerintah maupun masjid-masjid umum. Itu dahsyat sekali. Bahkan dia juga sudah punya pesantren, sudah punya yayasan sendiri, pesantren mendirikan dan ada masjid segala macam. Ya dia akhirnya ya hanya nangis. Mungkin tersentuh dan dilembutkan hatinya oleh Allah. Tapi wallahu alam dia akhirnya mengamalkan atau tidak. Bapak hanya ingin menggambarkan kepada kalian bahwasanya anugerah yang berlimpah pada kalian semua itu adalah rahasia-rahasia yang diberikan kepada kalian dan simpan di dalam hati kalian agar kalian tidak berat di dalam mengamalkannya, menjalankannya. Karena pada saat kalamus sutuh, perkataan itu muncul dan banyak didemonstrasikan oleh kalian, itu akan semakin banyak ujian dan cobaannya. Yang belum tentu akhirnya kalian juga bisa menerimanya. Percayalah. Kenapa? Para masyayikh terdahulu simpan rahasia. Karena apa? Karena jangan sampai kalian didatangi oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saat Allah memerintahkan malaikat intoliku ila abdi fasubu alaihil bala'us sabba. Turun kamu kepada hambaku dan uji coba dengan berbagai macam cobaan. Fa ini ahabba an asma asautah. Karena aku hendak mendengarkan apa yang diungkapkan dan dikatakan desahan-desahan di dalam hatinya. Ucapannya sesuai enggak apa yang di dalam hatinya. Kembali akhirnya pada sikap hati dan niat
Ini yang kami jelaskan pada awal tadi, hadis muttafaq alaih yang menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak melihat, memandang sebatas rupa lahiriahnya kalian, jasmaniah kalian, tapi Allah akan melihat, akan memperhatikan apa yang ada di dalam hati dan apa saja yang diniatkannya. Wahai anak-anakku semuanya. Kemudian juga dijelaskan di sini bahwasanya sebagian besar ulama dalam hal pengertian tentang sifat itu, ada yang menyatakan sifat-sifat itu berdiri pada zat atau lainnya, seperti ulama usuluddin yakni Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hadanallahu alaikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.